India, negara dengan populasi terbesar di dunia, lebih dari 1,4 miliar jiwa. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dari tradisi kuno hingga teknologi modern, India adalah perpaduan unik antara masa lalu dan masa depan. Dalam video kali ini, kita akan membahas fakta kehidupan mengejutkan yang mungkin belum pernah kalian dengar tentang kehidupan sehari-hari di India. Siap belajar sesuatu yang baru? Yuk kita mulai. Tahukah kamu, India memiliki pasar tradisional terbesar di dunia, yaitu Chandni Chowk di Delhi. Pasar ini sudah berdiri sejak abad ke-17 dan tetap menjadi pusat perdagangan hingga sekarang. Di sini, kamu bisa menemukan hampir semua barang, dari rempah-rempah, kain sutra, perhiasan, hingga makanan khas. Namun, yang menarik adalah cara pasar ini tetap relevan di era modern. Ribuan pedagang kecil bersaing dengan toko besar, tetapi masyarakat setempat lebih memilih berbelanja di pasar karena harganya yang lebih murah dan suasananya yang khas. Chandni Chowk juga menggambarkan sifat India yang sangat kolektif, di mana interaksi sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di India, tukang cukur pinggir jalan bukan sekedar tempat potong rambut. Banyak dari mereka yang juga menawarkan terapi pijat kepala tradisional bernama Champi. Tradisi ini berasal dari pengobatan Ayurveda yang sudah ada sejak lebih dari 3.000 tahun lalu. Pijat ini menggunakan minyak khusus yang dipercaya dapat meningkatkan sirkulasi darah, merangsang pertumbuhan rambut, dan bahkan menenangkan pikiran. Harganya sangat terjangkau, mulai dari Rp20 atau sekitar Rp3.500. Meski terlihat sederhana, para Champi Master ini seringkali dicari oleh orang-orang yang ingin relaksasi cepat di tengah kesibukan kota. India memiliki jaringan kereta api terbesar keempat di dunia. Setiap hari, lebih dari 23 juta orang menggunakan kereta untuk bepergian. Itu setara dengan seluruh populasi Australia. Tapi ada hal menarik di balik sistem ini. Meskipun kereta api menjadi tulang punggung transportasi, situasinya seringkali sangat penuh sesak, terutama pada jam sibuk. Bahkan, ada istilah kelas tanpa tiket untuk menggambarkan penumpang yang nekat naik meskipun tidak memiliki tiket resmi. Uniknya, masyarakat India menganggap kereta ini sebagai tempat pertemuan sosial, di mana mereka berbagi cerita dengan penumpang lain sepanjang perjalanan. Di India, teh atau chai bukan sekedar minuman, tapi ritual sosial. Setiap sudut jalan, kamu pasti akan menemukan chaiwala, penjual teh pinggir jalan. Mereka menggunakan resep khas, teh hitam, susu, gula, dan campuran rempah seperti kapulaga, jahe, atau kayu manis. Kebiasaan ini tidak hanya tentang minum teh, tapi juga momen untuk berkumpul. Pekerja, pedagang, hingga pelajar sering berkumpul di gerobak teh sambil berbincang tentang pekerjaan, politik, atau gosip terkini. Di India, chai adalah simbol kehangatan dan persahabatan. Makan dengan tangan mungkin terlihat sederhana, tapi di India, ini adalah seni yang punya filosofi mendalam. Dalam tradisi mereka, makan dengan tangan dipercaya dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara tubuh dan makanan. Tangan kanan digunakan karena dianggap lebih bersih dan simbolik, sementara tangan kiri biasanya digunakan untuk keperluan lain. Selain itu, tekstur makanan yang dirasakan oleh tangan dianggap membantu tubuh dalam mempersiapkan pencernaan. Tradisi ini juga mencerminkan kesederhanaan dan penghormatan terhadap makanan sebagai anugerah dari Tuhan. India negara dengan penghormatan tinggi terhadap hewan. Sapi misalnya dianggap suci dalam agama Hindu. Oleh karena itu, sapi-sapi sering dibiarkan berkeliaran bebas di jalan raya tanpa gangguan. Selain sapi, kamu juga akan menemukan monyet, burung merpati, bahkan gajah di tengah kota. Beberapa kota bahkan memiliki tempat perlindungan hewan khusus yang merawat hewan-hewan yang sakit atau terlantar. Kehidupan ini mencerminkan ajaran ahimsa, atau prinsip non-kekerasan, yang menjadi dasar kehidupan masyarakat India. India adalah negara dengan ratusan festival setiap tahun. Salah satu yang paling terkenal adalah Holi, festival warna, di mana orang-orang saling melempar bubuk warna-warni sebagai simbol kebahagiaan dan persatuan. Ada juga Diwali, festival cahaya, yang melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Selama perayaan ini, keluarga berkumpul, rumah dihiasi lampu minyak,
dan kembang api menyala di malam hari. Setiap festival di India memiliki makna spiritual yang dalam, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. India memiliki budaya gotong royong yang sangat kuat, terutama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Misalnya, ketika ada acara besar seperti pernikahan, semua tetangga ikut membantu, mulai dari memasak hingga dekorasi. Tradisi ini tidak hanya terlihat di pedesaan, tetapi juga di kota-kota besar. Salah satu contohnya adalah sistem Dabbawala di Mumbai, di mana ribuan pekerja mengantarkan kotak makanan rumah tangga ke kantor-kantor setiap hari. Hebatnya, sistem ini berjalan tanpa teknologi canggih, tetapi dengan koordinasi yang sangat rapi, sehingga tingkat kesalahannya hampir 0%. Ini membuktikan bahwa masyarakat India sangat menghargai kerjasama dan efisiensi. Di India, Sungai Gangga dianggap sebagai sungai suci yang memiliki kekuatan membersihkan dosa. Setiap pagi, ribuan orang berkumpul di tepi sungai ini untuk melakukan ritual mandi atau doa. Bagi masyarakat Hindu, ritual ini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga spiritual. Mereka percaya bahwa air Sungai Gangga adalah anugerah dari dewa dan memiliki energi yang mampu memberikan kedamaian dan keberuntungan. Meski ada kekhawatiran soal polusi, masyarakat lokal tetap setia menjalankan tradisi ini, membuktikan betapa pentingnya nilai spiritual dalam kehidupan mereka. India adalah negara dengan populasi vegetarian terbesar di dunia. Diperkirakan sekitar 40% penduduknya memilih tidak mengonsumsi daging. Salah satu alasan utamanya adalah kepercayaan agama Hindu, yang mengajarkan prinsip ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk hidup. Namun, jangan salah, meski vegetarian, masakan India tetap kaya rasa dan sangat bervariasi. Misalnya, paneer tikka, yaitu keju khas India yang dimasak dengan rempah-rempah, atau aloo gobi, kari kentang dan kembang kol. Dengan kombinasi bumbu yang kaya, makanan vegetarian India tetap menggugah selera dan bahkan menjadi favorit di dunia internasional. Pernikahan di India dikenal dengan mahar atau dowry, yaitu pemberian harta dari keluarga pengantin wanita kepada pengantin pria. Tradisi ini sudah berlangsung selama berabad-abad dan dianggap sebagai bentuk dukungan finansial untuk pasangan yang baru menikah. Selain itu, pernikahan di India selalu berlangsung meriah, dengan berbagai ritual seperti mehendi, menggambar henna di tangan pengantin wanita, di mana pengantin pria datang menaiki kuda atau bahkan gajah. Prosesi ini seringkali disertai dengan musik, tarian, dan pesta besar yang berlangsung selama berhari-hari. Pernikahan di India bukan hanya soal menyatukan dua orang, tetapi juga mempererat hubungan antara keluarga besar. India memiliki ungkapan yang sangat terkenal, Atithi Devo Bhava, yang artinya tamu adalah perwujudan Tuhan. Karena itu, tamu selalu diperlakukan dengan sangat istimewa. Saat berkunjung ke rumah orang India, mereka biasanya akan menyambutmu dengan teh, makanan ringan, dan obrolan hangat. Bahkan, jika tamu datang tanpa pemberitahuan sekalipun, mereka tetap disambut dengan tangan terbuka. Budaya ini mencerminkan pentingnya keramahan dan rasa hormat dalam kehidupan masyarakat India. Di tengah hiruk-pikuk Mumbai, ada satu sistem unik yang selalu menarik perhatian dunia. Dabbawala. Para pekerja ini bertugas mengantarkan makanan dari rumah ke tempat kerja dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Yang menarik, sistem ini hampir sepenuhnya manual. Tidak ada teknologi canggih atau aplikasi digital. Semua berdasarkan kode warna sederhana dan koordinasi luar biasa. Bahkan, mereka mendapatkan penghargaan internasional karena tingkat kesalahan pengirimannya sangat kecil, hanya sekitar 1:6 juta. Sistem ini sering menjadi studi kasus di universitas bisnis besar, membuktikan bahwa efisiensi tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi. India dikenal sebagai rumah bagi industri film terbesar di dunia, yaitu Bollywood. Setiap tahunnya, Bollywood memproduksi lebih dari 1.800 film, jauh lebih banyak dibandingkan Hollywood. Yang menarik, menonton film bukan hanya hiburan, tetapi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat India. Tiket bioskop bisa sangat murah, sehingga orang dari berbagai kalangan bisa menikmatinya. Film Bollywood biasanya berdurasi panjang, penuh tarian, lagu, dan cerita dramatis yang seringkali melibatkan keluarga, cinta, hingga perjuangan hidup. Tak heran, bioskop sering menjadi tempat favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman.
India adalah negara yang sangat luas, dan setiap daerah punya tradisi kuliner yang unik, termasuk untuk sarapan. Di bagian selatan misalnya, orang sering memulai hari dengan idli, kue kukus dari fermentasi beras, atau dosa, yaitu pancake tipis dari adonan lentil. Sementara di utara, sarapan biasanya lebih berat, seperti paratha, roti pipih yang diisi dengan kentang atau sayuran, disajikan dengan yogurt dan acar. Setiap menu sarapan tidak hanya mencerminkan rasa lokal, tetapi juga kebutuhan energi masyarakat yang bekerja keras sejak pagi. Sarapan di India bukan hanya sekadar makanan, tapi juga tradisi yang mencerminkan identitas budaya. India adalah salah satu produsen rempah-rempah terbesar di dunia, dan rempah-rempah ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Di dapur, rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kapulaga, dan lada tidak hanya digunakan untuk masakan, tetapi juga untuk pengobatan tradisional. Misalnya, kunyit dianggap memiliki sifat anti-inflamasi dan sering digunakan dalam susu panas yang disebut haldi dos. Minuman ini dikenal sebagai golden milk di negara lain karena manfaat kesehatannya. Jadi, tidak mengherankan jika India disebut sebagai tanah rempah-rempah, karena bahan-bahan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan keseharian mereka. Yoga, yang kini menjadi gaya hidup global, berasal dari India. Praktik ini sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun lalu, dan merupakan bagian dari filosofi spiritual yang disebut Patanjali Yoga Sutra. Di India, yoga bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang keseimbangan pikiran, tubuh, dan jiwa. Banyak orang India memulai hari mereka dengan latihan yoga sebagai bentuk meditasi dan kesehatan. Bahkan, Rishikesh, sebuah kota kecil di kaki Himalaya, dikenal sebagai ibu kota yoga dunia, di mana ribuan orang dari seluruh dunia datang untuk belajar langsung dari para guru. Dengan begitu banyak fakta kehidupan di India memang penuh warna dan makna. Negara ini menunjukkan kepada kita bahwa tradisi dan modernitas bisa berjalan berdampingan, menciptakan harmoni yang unik. Jadi, apakah ada fakta lain yang menurut kalian harus dimasukkan dalam video ini? Atau, fakta mana yang paling membuat kalian terkesan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan namaste.